Seorang petugas parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda jadi korban pengeroyokan sekelompok pria. Korban bernama Suherman menderita luka memar di wajah dan tubuhnya akibat dipukuli para pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat pengeroyokan terjadi di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar. Pengeroyokan terhadap korban akhirnya terhenti setelah dilerai oleh petugas satpam dan para pegawai rumah sakit. Menurut korban, pengeroyokan tersebut diduga buntut polemik peralihan pengelolaan parkir dari pihak vendor lama ke pihak yang baru. Perizinan berupa perjanjian kerjasama atau PKS dengan pihak vendor baru mendadak dibatalkan oleh pihak rumah sakit. Mereka nggak terima bahwa parkir ini diambil alih oleh saya, dan saya pun tidak serta-merta ngambil alih itu, nggak serta-merta, artinya melalui prosedur yang saya lakukan. Yang menurut saya tidak menyalahi aturan apapun. Sama mereka saya juga sudah merasa bahwa saya sudah pamit baik-baik, termasuk sama BUMD pun saya sudah baik-baik. Tiba-tiba saya mengajukan penawaran kerjasama untuk tabel parkir itu, rupanya malah ditolak. Sudah cabut. Saya ini udah nggak karuan, ini sakit semua. Tadi saya sempat mual juga tapi nggak sampai muntah. Nggak tahu, saya tahu udah ada di sini. Ada yang bawa senjata tajam, Bang? Saya nggak ngelihat, tapi ada yang mau nyabut tadi. Tapi abang tahu? Saya lupa orang. Harusnya dari kemarin itu sudah mulai operasi gitu. Nah, yang saya ketahui kemarin itu kan ada komunikasi katanya dari PT Agung sama pihak vendor BUMD ya, untuk meminjam, sewa pinjam alat yang parkir itu, yang box-box, portal-portal itu. Nah, cuman ya kami juga nggak tahu nih kok kemarin dicabut kan itu. Ya kalaupun apakah itu buntut dari itu keributan hari ini, ya kami juga nggak tahu. Untuk mencegah kegaduhan di rumah sakit, belasan polisi diturunkan ke lokasi. Pengeroyokan dilaporkan korban ke Polres Lampung Selatan. Hingga Minggu siang kemarin, pelaku pengeroyokan belum ada yang ditangkap. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dua pria pengendara motor yang berboncengan ditangkap polisi dari Satuan Samapta Bayangkara atau Sabara Polres Metro karena kedapatan membawa narkoba pada Sabtu malam. Keduanya ditangkap saat polisi sedang patroli di Kecamatan Metro Timur. Membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 klip. Tersangka bernama Christian Budi Utomo dan Dedi Suhendro. Keduanya ditangkap saat dalam perjalanan pulang membeli sabu-sabu dari seorang bandar. Keduanya sempat membuang 1 paket sabu-sabu yang dibawanya saat akan digeledah. Kok jual? Kok jual buat narkoba ini? Enggak. Terus sertifikatnya katanya dijual buat narkoba, berarti nggak benar? Nggak benar. Oh iya. Jadi melintas seputaran Jalan Sultan Sarir Metro Timur. Dan pada saat melintas itu kami berpapasan dengan 2 orang yang dicurigai. Setelah itu kita upayakan pemberhentian pada 2 orang yang dicurigai tersebut. Lalu pelaku yang bernama KB, inisial KB, jadi membuang 1 bungkusan pada saat kita melakukan pemberhentian tersebut. Dan saat berhenti kita mencari dan menemukan 1 lembar tisu, bungkusan tisu yang berisikan 1 klip sabu-sabu yang diduga sabu-sabu seberat 0,18. Penyidikan tersangka dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polres Metro dan polisi kini masih memburu bandarnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Kasus pembakaran terhadap pemandu lagu di sebuah kafe di Waihalim di Bandar Lampung beberapa waktu lalu terungkap. Sabtu siang pelakunya ditangkap di tempat persembunyiannya di Musirawas, Sumatera Selatan oleh tim Jatanras Polresta Bandar Lampung.
Tersangka bernama Orman Purwanto, berumur 45 tahun, warga Kabupaten Pesawaran. Menurut tersangka, ia kenal dengan korban di kafe tempat korban bekerja. Pembakaran itu dilakukan karena cintanya ditolak oleh korban. Kenal sudah berapa lama? 5 tahun Itu memang kamu kenal di tempat dia kerja atau di luar tempat kerja? tempat dia kerja. Apa tempat dia kerja, Mas? Di kafe ya? Kafe? Iya Pak, Nah itu kenapa Mas punya niatan kayak gitu? kecewa aja Pak. Kecewa, sempat mengungkapkan perasaan ya? Iya siap Pak, Nah, kan tahu sih dia sudah bersuami berkeluarga. tahu. Nah, kamu udah berkeluarga juga? Iya, Kenapa Mas itu Mas nekat lakuin itu? kecewa Pak. Kecewa. Kenapa, Mas? Alasan lebih detailnya? Ditolak? Ditolak. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembakaran terhadap korban telah direncanakan tersangka. Ia mendatangi korban dengan membawa bensin yang kemudian menyiramnya dan membakarnya. Ini barang bukti modus operandi dari pelaku, yaitu dengan membutini korban dengan kendarai motor. Setelah itu korban didekati, korban disiram dengan cairan bahan bakar yang kami duga pertalite, lalu dihidupkan korek dan korban terbakar. Kondisi korban mengalami kurang lebih 40%, 30 hingga 40% tubuhnya dalam kondisi terbakar. Pakaian korban serta foto korban yang menderita luka bakar saat dirawat di rumah sakit disita sebagai barang bukti. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 dan 187 KUHP tentang penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Video tidak senonoh adegan pencabulan seorang guru terhadap murid perempuannya di salah satu SD madrasah di Kalianda, Lampung Selatan viral setelah beredar luas di media sosial. Mirisnya, pencabulan tersebut dilakukan tersangka dalam kelas korban dan saat kejadian ada beberapa murid lain. Sabtu siang, tersangka pencabulan ditangkap polisi. Tersangka berinisial ZR, pria berumur 40 tahun yang juga guru korban. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan dilakukan tersangka dengan modus memberikan terapi terhadap korban supaya suaranya lebih bagus dan bisa menang dalam lomba mengaji. Tersangka ini juga merupakan guru ngaji dari korban ya, yang sering memang diajak untuk kegiatan. Nah, pada saat itu si korban dipanggil oleh tersangka, kemudian tersangka memegang leher dan juga bagian dari anggota tubuh dari si korban ya, dengan alasan supaya mengajinya itu lebih bagus lah. Pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dipecat sebagai guru dan dipenjara selama 15 tahun. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.